Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulurku semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Dilancarkan rezekinya, semakin diperkuat persaudaraannya. Jayalah PSHT, jayalah pencaksilat Indonesia. Oke, jaga lisan, jaga tingkah laku, ya. Mudah-mudahan dengan kita menjaga semua itu, kita tidak ada lagi yang namanya gesekan, ya, gesekan antar sesama, ya, baik di dalam organisasi ataupun antara organisasi. Oke, mudah-mudahan semuanya saudaraku sampai detik ini, sampai esok, yang masalahnya masih rumit, ya, semoga segera diselesaikan dan dipermudah dalam menyelesaikannya, ya. Jadi jangan lupa bersyukur, mengeluhnya sedikit aja, bersyukurnya sebanyak-banyaknya. Oke, baiklah saudara-saudaraku dan teman-teman semuanya, di sore hari ini saya mau mengajak teman-teman dan adik-adik semua yang masih dalam tahap belajar pencaksilat ataupun olahraga, yang suka menggunakan gerak badan, ya, gerak badan dalam, ya, kalau bisa kita sebut dalam gerak seni bela diri, ya. Jadi selain berolahraga juga mengandung unsur bela diri, begitu. Sorry ini belepotan karena masih tahap belajar juga. Oke, dalam video kali ini saya akan mempraktekkan, mengajak tentunya sama-sama belajar, yaitu tendangan samping. Oke, tendangan samping ini kita menggunakan yaitu dengan menggunakan lingirane telapak sikil, ya. Jadi lingirane telapak sikil itu atau kita sering sebut dengan pesone. Oke, ini lingirannya, ya. Mohon maaf nih. Jadi pada bagian ininya nanti, ya, kita gunakan untuk melakukan tendangan. Jadi di dalam video ini nanti tentunya saya masih minta koreksi, ya, koreksi daripada adik-adik atau satu letting dengan saya atau pelatih-pelatih saya dan rekan-rekan semua yang menonton video ini. Oke, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk yang tetap setia kepada saya. Aduh, setia hati, ya. Oke, setia dalam kebersamaan, dalam persaudaraan, persahabatan, pertemanan, kekeluargaan. Oke, mudah-mudahan kita semuanya diberikan apa, ya, kemudahan, ya. Ngono lah pokoknya lah, supaya dungane sing apik-apik, ya, doanya yang bagus-bagus. Oke, dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, kalau di dalam video saya ada sebuah gerakan atau perkataan yang tidak baik, saya mohon maaf dan tetap mohon koreksinya untuk teman-teman. Oke, langsung saja. Seperti biasanya saya mempraktekkan sebuah gerakan. Jadi langsung saja saya bawa ini, ya. Jadi seperti biasa. Jadi saya tunjukkan bahwa untuk teman-teman dulur-dulur yang tidak ada alat olahraga lengkap, kita bisa menggunakan alat olahraga dengan cara membuatnya dengan bahan-bahan yang ada di sekitar atau memanfaatkan seperti pohon dan sebagainya untuk praktek, ya. Oke, jadi ini saya buatkan. Oke, ini dari kelatak, ya. Kita berada di bawah pohon karet ini, banyak kalau kita sebut kelatak atau isi karet, tapi ini yang belum pecah, jadi saya ikat dengan plastik warna hijau agar terlihat oleh kamera. Kemudian saya ikat dengan benang nilon, ya, kemudian saya kaitkan di pohon karet, ya. Ini loh. Masih netes karetnya, ya. Jadi satunya, jadi ini yang satu, ya. Nah, jadi ini, nah ini yang satunya. Oke, diikatkan di pohon karet yang satunya. Oke. Oke. Sudah jelas, ya. Jadi ini sasarannya, ya. Jadi kadang-kadang kalau saya bikin video itu ada suara meledak, ya, der, meledak, ya. Jadi itu suara
apa namanya, biji karet itu loh yang masih terbungkus oleh bijinya, kemudian dia karena panas dan sudah tua jadi dia meledak. Jadi itu bukan ilmu saya ya, jadi nanti ada yang komentar kok ada suara yang bledos-bledos, itu kelatak karet ya, jadi bukan ilmu saya ya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Jangan di skip ya, tonton dari awal jadi hingga teman-teman semua dulur-dulur dapat mengoreksi saya. Oke, dan tentu kelihatan ya sasarannya ya, memang tidak terlalu terlihat jelas sih, tapi ya mudah-mudahan bisa lah dilihat, karena ini memang saya sengaja harusnya yang merah sih, tapi kebetulan tadi ada plastiknya yang warna hijau, jadi saya bungkus dengan plastik warna hijau daripada tidak dibungkus. Jadi dia seperti apa ya, ya pokoknya nah jadi seperti ini kalau dia nggak dibungkus. Oke, untuk teman-teman dulur-dulur bisa mempraktekkan dengan bahan-bahan yang lain, atau memang sudah ada samsak gantung ya yang ukurannya bulat seperti lato-lato kalau sekarang. Jadi ini lato-latonya pakai kelatak karet untuk sasaran tendangan. Oke, langsung saja. Mohon maaf nih banyak ngecaprak ya. Oke, enggak apa-apa ya lur ya. Oke, mohon maaf, langsung saja kita praktekkan. Oke, kelihatannya jadi tepat berada di, yaitu kalau kita rentankan tangan, jadi sasaran berada di, tepat sekali berada di rentangan tangan seperti ini ya. Jadi di sini ukurannya sasaran yaitu kepala. Oke, inilah kira-kira ya. Untuk teman-teman dan dulur-dulur yang memiliki daya tendangan lebih tinggi, ini bisa ditinggikan lagi ya. Jadi ini untuk mempermudah mengarahkannya ya, untuk pemula seperti saya dan dulur-dulur teman-teman semuanya. Kalau tendangannya belum tinggi, boleh direndahkan lagi. Oke, cukup paham ya sampai di situ ya. Langsung saja kita menggunakan tendangan samping. Oke, tendangan samping ini kita lakukan yaitu yang pertama tentunya pemanasan ya. Kemudian yang kedua menggunakan gerakan samping seperti ini. Oke. Kemudian yang kiri. Oke. Ya, kita angkat. Kemudian bukan dihempaskan begini, bukan ya. Jadi diangkat kemudian di Nah, kita menggunakan pemanasan sebelumnya. Jadi pemanasan untuk tendangan samping ya. Tendangan samping ini kita menggunakan pemanasan, yaitu pertama kakinya kita tekukkan ke depan, kemudian diturunkan, kemudian ke samping, tekan gini. Yang sebelah kanan juga ini diturunkan, kemudian diangkat ke samping. Nah, biasanya untuk lebih menghasilkan pemanasan yang maksimal menggunakan hitungan 1 sampai 8, dihitung 2 kali untuk 1 kali gerakan. Kebetulan saya sudah melakukan pemanasan, jadi kita langsung saja ke gerakannya ya. Oke. Jadi segini. Nah, ini kalau dari samping. Kalau pas sekali di samping ya, kita perlu memiringkan badan. Oke. Nah, kemudian untuk teman-teman dan dulur-dulur ya, jangan terlalu memaksakan kaki ke atas untuk mencapai sasaran ya. Tapi sasaran itu disesuaikan dengan yaitu daya jangkau kaki. Nah, kemudian sasaran ini mengikuti daya jangkau kaki ya, terutamanya begitu. Jadi, nah untuk menghasilkan target yang lebih tepat, kita ada yang namanya pelengkangan ya, split ya kalau kita bilang. Begitu, kemudian ini dinaikkan sedikit demi sedikit agar tendangan bisa ke atas. Oke. Cukup jelas penjelasannya ya. Aduh, banyak ngomong saya ini, geraknya cuma dikit. Oke. Nah, itu dasarnya ya. Jadi posisinya di samping, langsung set
gerakannya. Jadi diangkat, oke, ini ya, badannya dimiringkan, jangan cuma begini. Jadi sakit pada bagian ini apa, selakangannya ya. Jadi agar dia tidak sakit maka badannya dimiringkan. Oke, sudah jelas ya. Jangan lupa keseimbangannya ya, jangan ngesek goyak. Oke, langsung saja. Tendangan samping ini juga mengandung yaitu unsur tipuan tendangan. Jadi tipuan tendangan ini agar kalau kita berhadapan dengan lawan, jadi menipu lawan agar dikira kita hanya menyamping ya, atau menggunakan gerakan kembangan ke samping, tapi ternyata kita menyerang. Ini untuk musuh yang berada di depan kita ambil dari samping, atau musuh yang berada di samping langsung dapat kita serang. Oke, ini jadi posisinya musuh ini di samping dan kita menghadap ke sana. Oke, yang pertama kita menggunakan lompatan depan. Oke, ya, jadi lompatannya lurus tapi musuh berada di samping, atau sasaran berada di samping ya. Oke. Oke. Nah, jadi langkahnya begini. Ini langsung set ya. Kita kembali, kemudian kaki kanannya kita langkahkan. Jadi berhentinya tepat berada di samping sasaran. Jadi kalau kita mau menendang dengan kaki kiri untuk sasaran, maka kaki kanan terlebih dahulu yang kita lompatkan ke depan. Kemudian kalau kita mau menendang sasaran berada di sebelah kanan, maka kaki kiri terlebih dahulu kita lompatkan. Oke. Jadi ini kaki kiri, ini sasarannya. Tergantung bagaimana dulur-dulur dan teman-teman enaknya menggunakan pasangan. Oke. Boleh menggunakan seperti ini ya. Jadi sasarannya di samping ya. Oke. Kalau dia mau menendang pakai yang ini, oke, berarti pasangannya yang kaki kanan yang berada di belakang. Oke. Oke. Ups. Nah, begitu ya. Selain itu ada gerakan lain yang tepat sekali. Kita berada lurus di depan sasaran tapi kita mengambil langkah ke samping untuk menghasilkan tendangan samping. Oke, langsung saja kita praktekkan. Oke, jadi ini lurus, kita lurus menghadap sasaran ya. Ini jadi sebaiknya untuk teman-teman lebih baik menggunakan sasaran yang lebih besar atau panjang ya, samsak ya. Jadi panjang, yang penting dipaskan dulu sasarannya. Jadi kalau ini lebih kecil itu kita lebih mengarah ke sebuah titik terkecil untuk kita mengarahkan tendangan. Ini lebih sulit ya, tapi mudah-mudahan teman-teman tidak akan kesulitan ya. Yang penting dilakukan berulang-ulang. Oke, jadi ini lurus, kemudian kita mengambilnya ke samping ya. Ini bebas ya, kalau saya menggunakan pasang seperti ini ya, dilompatkan. Oke, yang ini. Oke, nah ini kalau kita menggunakan sasaran yang lebih kecil, otomatis keakuratan tepat sasarannya itu lebih tipis ya, beda dengan menggunakan samsak atau seperti pohon karet ini ya. Jadi kita lebih melancarkan tendangannya terlebih dahulu daripada mengepaskan ya titik sasaran. Oke, saja kita praktekkan lagi. Oke. Jadi kaki yang depan kita gunakan untuk menendang, kaki kiri yang kita lompatkan. Oke. Nah, oke. Kita rubah. Oke. Jadi ini yang sasaran berada di samping ya. Oke. Oke. Kemudian sasaran berada di depan, kita mengambil arah ke samping. Oke. Ini ya. Oke. Ini lurus. Kita ambilnya ke samping ya. Oke. Sorry kepleset lunyu. Oke. Kita ulang lagi ya.
begini, ini lurus dengan sasaran, kita mengambilnya ke samping. Pastikan jarak sasaran ini terjangkau oleh tendangan ya, jangan sampai kita sudah menggunakan lompatan kemudian sasaran tidak terjangkau oleh kaki kita. Oke, kira-kira segini ya. Oke, karena ini menggunakan lompatan, jadi tolak ukurnya dikira-kira sendiri. Kalau saya mungkin 1 jengkal dari daya jangkau tangan. Jadi karena ini menggunakan lompatan, bukan tendangan berada di tempat ya, jadi menggunakan lompatan. Oke, ini lurus, kemudian dilompatkan. Oke, karena ini lurus, kita mengambilnya ke samping. Oke, kita menggunakan sasaran mati ya. Oke, jadi enaknya menggunakan pasangan apapun itu terserah untuk teman-teman dan dulur-dulur. Oke, kita menggunakan jebak yang kaki yang kanan ya. Jadi ini yang lurus, kita ambilnya ke samping ke situ ya, karena ke sini pohon ya. Oke, set ya, set. Oke, sekali lagi kita perlambat gerakannya ya. Set. Oke, ke kiri ya. Ini yang lurus, kita ambil ke samping ya. Oke. Jadi pelannya, oke, tek, tek. Oke, jelas ya. Untuk teman-teman semua, tendangan samping ini biasanya justru tidak terbaca karena arahnya tidak langsung mengarah kepada sasaran atau musuh, gitu ya. Untuk kritik dan sarannya monggo, tidak usah ragu-ragu. Kalau ada kesalahan ditulis kesalahan, kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki monggo silahkan ditulis, atau langsung inbox matur suwun untuk dulur-dulur yang sudah inbox saya memberikan pemasukan yang tentunya membangun ya. Matur suwun, dan mohon maaf untuk video-video saya sebelumnya yang memiliki kekurangan. Tentunya saya mohon maaf dari pribadi saya sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan dengan kesalahan saya di dalam membuat video ini semakin membuat saya belajar ya, dari dulur-dulur dan teman-teman semua. Siapapun yang menasihati saya dengan niat membenarkan saya, maka dia adalah guru saya. Matur suwun, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata dan gerakan-gerakan yang mungkin membuat hati teman-teman dan dulur-dulur tidak berkenan. Saya mohon maaf. Oke, sampai bertemu kembali di video saya berikutnya. Jaga kesehatan, jaga omongan, jaga perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam sehat. Bye.